Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Vansia Bruto yang berNIM 102025 Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan ukuran variasi dispersi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jangkauan atau range adalah ukuran statistik yang paling dasar untuk mengetahui seberapa jauhnya data tersebar. Nah, range ini hanya memperhitungkan dua nilai, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, dan tidak memperhitungkan semua nilai, sehingga sangat tidak stabil atau tidak dapat diandalkan sebagai indikator dari ukuran penyebaran. Selanjutnya, contoh menghitung jangkauan. Seorang petugas rekam medis mencatat jumlah pasien yang datang ke puskesmas selama 1 minggu. Data yang diperoleh adalah 12, 8, 9, 10, 20, 18, dan 14 pasien per hari. Nah, tentukan jangkauan range dari data tersebut dan jelaskan cara menghitungnya. Langkah-langkah yang tersebut yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita mengurutkan data pasien, urutan data pasien 8, 9, 10, 12, 18, 20. Yang kedua, mencari data maksimum dan minimum. Urutan data pasien 8, 9, 10, 12, 18, 20. Yang ketiga, lalu mencari data maksimum. Maksimum yang dimana 20, yang keempat, data minimumnya adalah 8. Jangkauan maksimum minimum sama dengan jadi jangkauan data siswa adalah 12. Nah, selanjutnya simpangan rata-rata atau MD adalah ukuran untuk melihat rata-rata jarak setiap nilai data dari nilai rata-rata hitungnya atau mean. Ukuran ini merupakan langkah maju dari jarak, karena ia memperhitungkan semua nilai data, bukan hanya nilai ekstrim. Simpangan rata-rata adalah dari nilai mutlak selisih antara setiap nilai data individual X dengan nilai rata-rata keseluruhan data X sama dengan. Selanjutnya ada pun kelebihan. Yang pertama, konsepnya sederhana karena hanya menghitung rata-rata dari selisih setiap data terhadap nilai tengah. Yang kedua, tidak serumit varians atau simpangan baku karena tidak menggunakan kuadrat. Yang ketiga, semua nilai dalam data ikut memperhitungkan, jadi hasilnya cukup representatif. Yang keempat, tidak hanya bergantung kepada nilai terbesar dan terkecil saja. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak bisa digunakan untuk analisis lanjutan karena menggunakan nilai mutlak SR sulit dipakai dalam perhitungan statistik yang lebih kompleksnya, misalnya uji statistik. Yang kedua, kurang peka terhadap data ekstrim atau outlier. Nilai yang sangat besar atau kecil tidak terlalu berpengaruh karena tidak dikuadratkan seperti pada simpangan baku. Yang ketiga, menghilangkan informasi arah penyimpangan semua selisih dianggap positif, sehingga tidak diketahui apakah data berada di atas atau di bawah rata-rata. Yang keempat, jarang digunakan dalam praktik modern dalam penelitian atau analisis data. SR kalah populer dibanding simpangan baku. Yang kelima, kurang kuat secara matematis, tidak memiliki sifat aljabar yang baik, sehingga kurang fleksibel untuk pengembangan rumus lainnya. Selanjutnya, varians atau tunggal. Varians dan data standar deviasi adalah buah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varians dalam statistika digunakan untuk mengukur seberapa besarnya perbedaan antara setiap nilai dalam data dengan nilai rata-ratanya. Selanjutnya, kesimpulan. Ukuran variasi atau dispersi digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata.
jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku membantu melihat besar kecilnya keragaman data. Semakin kecil nilai penyebaran, maka rata-rata data semakin mewakili keseluruhan data. Selanjutnya studi kasus. Seorang petugas rekam medis mencatat jumlah pasien yang datang ke klinik selama 5 hari berturut-turut, yaitu 12, 15, 10, 18, dan 20 pasien. Petugas ingin mengetahui tingkat penyebaran data pasien menggunakan ukuran variasi seperti jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Selanjutnya soal kasus. Yang pertama yaitu di sebuah klinik, jumlah pasien yang datang selama 5 hari berturut-turut adalah 18, 20, 25, 30, dan 35 pasien. Kepala klinik ingin mengetahui selisih jumlah pasien tertinggi dan terendah untuk melihat tingkat penyebaran data pasien. Nah, pertanyaannya itu, berapakah jangkauan data tersebut? A. 15, B. 17, C. 20, D. 25. Nah, jawabannya di sini B. 17, yang dimana pembahasannya jangkauan diperoleh dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya yaitu 35, nilai terkecil 18, R sama dengan 35 kurang 18, jadi sama dengan 17. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Seorang petugas laboratorium mencatat jumlah pemeriksaan darah selama 5 hari, yaitu 6, 8, 10, 12, dan 14 pemeriksaan per hari. Untuk mengetahui rata-rata penyimpangan data terhadap nilai rata-rata, dilakukan perhitungan simpangan rata-rata. Berapakah simpangan rata-rata data tersebut? A. 2, B. 2,4, C. 3, D. 4. Nah, jawabannya di sini adalah B, 2,4. Pembahasannya yaitu pertama, hitungan rata-rata data, mainnya yaitu 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 banding 5. Main sama dengan 50 banding 5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya hitung selisih setiap data terhadap main. 6 kurang 10 sama dengan 4, 8 kurang 10 sama dengan 2, 10 kurang 10 sama dengan 0, 12 kurang 10 sama dengan 2, 14 kurang 10 sama dengan 4, jadi jumlah seluruh selisih sama dengan 4 tambah 2, tambah 0, tambah 2, tambah 4, sama dengan 12. Simpangan rata-ratanya yaitu SR sama dengan 12 banding 5 sama dengan 2,4. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Soal kasus yang ketiga, di ruang rawat inap, jumlah pasien yang dirawat selama beberapa hari adalah 5, 7, 9, 11, dan 13 pasien. Nah, data tersebut akan digunakan untuk menghitung tingkat keragaman data menggunakan varians. Jadi, berapakah varians data tersebut? A. 6, B. 7, C. 8, D. 9. Jawabannya di sini adalah C. 8. Pembahasannya yaitu rata-rata data. Mean sama dengan 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 banding 5. Mean sama dengan 45 banding 5 sama dengan 9. Hitung kuadrat selisih setiap data. 5 kurang 9 per kuadrat sama dengan 16. 7 kurang 9 per kuadrat. 9 kurang 9 per kuadrat sama dengan 0. 11 kurang 9 per kuadrat sama dengan 4. 13 kurang 9 sama dengan 4. Jumlah sama dengan 16 tambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 16 sama dengan 40. Varians 40 banding 5 sama dengan 8, jadi jawaban yang benar adalah C. Sekian dari video saya, terima kasih.